Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, dan ini ada hal yang menarik ya, terkait dengan survei yang diadakan oleh 6 lembaga survei. Entah berpihak atau genuine itu soal lain, tetapi paling tidak saya selalu mengatakan jadikan survei sebagai gambaran, tapi jangan ditelan mentah-mentah ya. Ini ada 6 lembaga survei dan kesimpulannya adalah yang bersaing hanya 3 nama saja, yaitu Anies, Ahok, dan RK. Tidak ada Kaisang ya. Kaisang moncernya tidak di sini tetapi di Jawa Tengah. Nah, di Jawa Tengah dengan survei LSI ya, termasuk survei langganan istana ini kelihatannya, itu Kaisang paling moncer. Bersaing bahkan melebihi calon Gerindra M. Lutfi yang masih menjabat Kapolda ya. Sobat era sekalian, coba kita lihat ya survei-survei apa saja kita bacakan. Sobat era sekalian, ini sebagaimana diberitakan tribunnews.com, 6 hasil survei simulasi Pilkada Jakarta 2024. Titik 2, Anies Baswedan, Ridwan Kamil, dan Ahok bersaing ketat ya. Berikut rangkuman 6 hasil survei elektabilitas bakal calon gubernur di Pilkada Jakarta 2024. Bahwa Pilkada kita tahu akan digelar 27 November 2024. Hingga saat ini sejumlah nama bakal cagup Jakarta mulai muncul, seperti Anies Baswedan, ex-gubernur Jakarta 2017-2022. Selain Anies, nama ex-gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga diunggulkan. Rangkuman 6 survei dan simulasi Pilkada Jakarta 2024. 1. Survei internal Golkar ya. Ketua Pembina Bapilu DPP Partai Golkar Idrus Marham mengungkapkan hasil survei internal partai berlambang pohon beringin. Golkar, kata Idrus, masih melakukan pemetaan dan survei untuk melihat siapa yang bakal diusung Golkar di Pilkada Jakarta. Hasil survei internal Golkar: 1. Anies Baswedan, 2. Ridwan Kamil, 3. Basuki Cahayapurnama BTP alias Ahok atau Ahok. Survei-survei yang sudah dilakukan di mana di situ ditempatkan saudara Anies Baswedan pada posisi nomor 1, kemudian nomor 2 head to head berartikan Ridwan Kamil, ungkapnya. Kemudian kalau ketiga masuk Ahok di sini Jakarta. Tadi masih dinamis, sangat dinamis, beber Idrus ya. Jadi tidak disebutkan surveinya seperti apa, tetapi menarik ya bahwa dalam survei internal Golkar pun yang diunggulkan adalah Anies Baswedan. Ridwan Kamil hanya nomor 2 dan Ahok meski nomor 3 bahkan di survei lainnya nomor 1 tidak dijagokan untuk di Jakarta. Yang dijagokan di Jakarta itu ya ada Tri Risma hari ini, Hendar Priyadi, kemudian mantan Panglima Andika, kemudian Sekap sekarang Pramono Anung, ya, kemudian Prasetyo Edi. Sementara Ahok tidak ya. I don't know exactly why Ahok tidak. Tetapi gosipnya Ahok mau dimajukan di Sumut ya untuk berhadapan dengan Bobi Nasution. Kemudian kata data Insight Center atau KIC ya, itu Basuki Cahayapurnama BTP atau Ahok 33,2%, Anies Baswedan 25,4% ya. Kemudian Ridwan Kamil 20%, kemudian Ahmad Sahroni, Sandiaga Uno, Tri Risma hari ini, Kaisang Pangarep ya di bawah 10%, bahkan Kaisang cuma 2,2% saja. Dan ini surveinya melalui online, data election survei pada 39 Mei 2024. Jumlah responden 7.864 dan tingkat kepercayaan 95% dan
margin of error lebih kurang 1%. Wah, ini luar biasa ya. Ini nomor satunya Ahok ya. Pertanyaannya kenapa tidak dipercaya ya? Oke, simulasi Patra Data. Kalau Patra Data ya, Patra Data, lembaga riset dan konsultan politik berbasis teknologi Big Data, merilis hasil simulasi Pilkada Jakarta 2024. Hasilnya Anies dan Ridwan Kamil yang memuncak ya. Jadi Big Data ini agak lebih banyak ya. Anies Baswedan diprediksi menguasai suara di 17.800 TPS ya. Berdasarkan jumlah TPS pemilu 2024, Ridwan Kamil berpotensi memuncaki suara pada 13.664 TPS. Simulasi perolehan suara berbasis TPS ini dilakukan menggunakan teknologi algoritma machine learning dan big data analysis ya. Oke. Metode pemetaan politik oleh Patra Data ini untuk memprediksi preferensi pemilih berdasarkan pada data historis pilkada dan pemilu 10 tahun terakhir. Selain lewat tren algoritma, Patra Data juga memanfaatkan teknologi pemetaan geospasial untuk memahami distribusi dukungan di berbagai wilayah Jakarta. Kemudian Anies Baswedan diproyeksikan mendapat dukungan dari PKB, PKS, PDIP, Perindo, dan P3. Sementara Ridwan Kamil bila diusung Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, dan PSI ya, suaranya di situ. Direktur Riset dan Pendampingan Patra Data Hasim Aris Pratama menjelaskan bahwa analisis data di atas untuk memberikan gambaran akurat tentang preferensi pemilih dan tren yang berkembang. Dengan memahami data ini, kedua tim dapat merumuskan strategi koalisi untuk memenangkan pilkada sebab data yang kami gunakan adalah data pemilih hingga ke tingkat TPS, kata Hasmin dalam keterangannya. Kemudian ke arus survei Indonesia ASI. Survei ASI dilakukan pada tanggal 23-29 April 2024. Dari 400 responden yang disurvei dengan metode wawancara tatap muka, nama Ridwan Kamil menjadi tertinggi. Ridwan Kamil 30,5%, Anies 29%, Heru Budi 7%, Ahmad Sahroni 6,8%, Tri Risma hari ini 4%. Gimana caranya ini? Ada survei yang sangat ekstrim sekali ya. Ada Ahok nomor 1, tetapi kemudian di sini Ahok nggak ada sama sekali ya. Dan masih ada margin of error hanya 400. Yang menarik tadi ya, yang big data tadi ya. Adapun penarikan sampel survei dilakukan dengan metode multi-stage random sampling. Kemudian survei proximity. Lembaga Survei Proximity Indonesia melakukan survei dari tanggal 16 sampai 25 Mei ya. Hasilnya adalah Anies Baswedan nomor 1 ya dengan 18,5%. Ahok nomor 2 14%, Ridwan Kamil 12,5%. Berdasarkan hasil survei ini menunjukkan bahwa untuk saat ini 3 kandidat adalah merupakan yang paling berpeluang untuk memenangkan Pilkada Jakarta, ujar CEO Proximity Indonesia. Populasi survei seluruh warga Jakarta yang mempunyai hak pilih dalam Pilgub Jakarta 2024, yaitu mereka yang sudah berumur 17 tahun ke atas dan sudah menikah. Metodenya dilakukan dengan wawancara tatap muka langsung terhadap 800 responden yang dipilih menggunakan metode acak bertingkat dengan tingkat kesalahan yang kurang lebih 3,6% dan tingkat kepercayaan 95%. Lembaga Survei Jakarta 6. Lembaga Survei Jakarta memenangkan Ridwan Kamil, kemudian Tri Risma hari ini dan Anies Baswedan turun jauh 18,4%. Kemudian Ahok 8,7%, Heru Budi 5,5%, Kaisang 3,9%. Begitu ya Sobat Era sekalian ya. Kalau bisa kita katakan sebenarnya dari survei-survei ini ya, jangan saya katakan jangan dipercaya 100% juga, tapi jangan juga tidak dipercaya ya.
sebagai basis dukungan, Kaisang sama sekali nggak punya peluang di Jakarta, ya. Nah, peluang terbesarnya memang di Jawa Tengah. Itu saja Sobat Era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.